Hai adik-adik, selamat datang kembali di acara kita Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Adik-adik, minggu ini kita bertemu di hari Minggu biasa ke-16, tanggal 18 Juli 2021. Wah, sudah tanggal 18 Juli adik-adik, berarti sudah tahun ajaran baru. Wah, siapa di sini yang naik ke kelas 1? Siapa yang naik ke kelas 2? Siapa yang naik kelas 3? Wah, banyak yang pindah kelas nih. Semoga adik-adik bisa beradaptasi dengan kelas yang baru. Kakak-kakak Bina Iman semua di sini mendoakan, meskipun lewat online sekolahnya, tapi adik-adik tetap semangat dengan teman-teman baru, dengan guru yang baru. Nah, kita mulai yuk kegiatan kita minggu ini dengan doa pembuka. Mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami anak-anak-Mu menghadap dengan penuh hormat. Kami bersyukur atas anugerah hari baru yang Engkau beri. Tuhan, tuntunlah dan dampingilah kami terlebih dalam masa ini. Hari ini kami ingin lebih mengenal Engkau lewat Bina Iman Anak online. Berkati kami agar kami dapat mengerti dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Adik-adik, kalau tidak salah, kita pernah ya ngobrol tentang gembala dalam edisi yang lalu. Gembala adalah orang yang mengurus dan menjaga ternak. Masih ingat kan ya? Kalau ternak tersesat, maka gembala yang baik akan mencari sampai dapat. Gembala juga menjaga ternak dari serangan serigala atau musuh yang mengincar hewan ternak. Hewan ternak seperti domba, sapi, dan sebagainya akan merasa aman dan nyaman jika melihat gembala mereka. Dan para ternak selalu mengikuti kemanapun gembala pergi. Nah, Yesus adalah gembala kita. Ia memberi kita arah dan juga selalu menjaga kita. Dalam kisah bacaan Injil tadi, orang banyak mencari Yesus dan para murid yang ingin beristirahat. Ingat ya, Yesus dan para murid tadi naik apa? Iya, mereka naik perahu. Mereka ingin bertolak ke tempat yang sepi, biar bisa istirahat sebentar. Tapi banyak orang yang melihat, wah mereka mau kemana tuh? Jadi mereka diikuti, bahkan
bukan cuma diikuti, tapi orang-orang banyak itu duluan sampai di sana, lebih cepat daripada Yesus dan para murid. Yang tadinya Yesus dan para murid ingin istirahat, tapi karena kasihnya kepada orang banyak itu, maka akhirnya mereka mengajar kembali. Orang-orang yang mencari dan berusaha mengejar Yesus adalah mereka orang-orang beriman. Mereka percaya kepada Yesus. Bersama Dia, kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, dan keselamatan. Adik-adik juga percaya kan kepada Tuhan Yesus? Nah, apakah adik-adik sudah mencari Yesus? Bagaimana caranya? Salah satunya adalah rajin mengikuti kegiatan Bina Iman Anak online. Juga dengan rajin berdoa, terkhusus di saat pandemik ini, kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Kita bisa mendoakan orang yang sakit, kita juga bisa mendoakan orang-orang yang kesusahan. Nah, adik-adik, siapa yang rindu misa di gereja? Nanti ya, kalau sudah memungkinkan, kita akan bertemu di sana. Sekarang kita online dulu ya. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu bersama-sama. Nah, adik-adik, mari kita main menyusun kata. Di bawah ini ada huruf-huruf yang berantakan. Yuk kita rapikan. Petunjuknya adalah kata-kata ini diambil dari bacaan hari ini. Dan juga ada beberapa gambar clue loh. Yuk kita main bersama. Mari kita menutup kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesusku yang baik, terima kasih sudah menjadi gembala kami. Tuntunlah dan bimbinglah kami selalu ada di jalan-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit dan orang-orang yang berkesusahan pada masa ini. Berikan kesembuhan dan penghiburan kepada mereka yang menderita. Yesus Tuhan kami percaya dan berharap hanya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah adik-adik, kita sudah sampai di akhir acara kita. Tapi jangan khawatir karena kita akan bertemu kembali minggu depan. Dah adik-adik, semoga tetap sehat sekeluarga. Dan jangan lupa rajin cuci tangan, makan makanan bergizi supaya tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.